Baik, halo Sobat DPN, terima kasih sudah kembali hadir di Rumah Bincang Yayasan Dian Peradaban Negeri. Ya, kembali lagi saya yang memandu podcast hari ini, saya Greg, bersama dengan Bapak Marcel Robot. Bapak, apa kabar? Kabar baik, selamat siang untuk teman-teman sahabat budaya dimanapun Anda berada. Salam budaya, kalau salam budaya itu pasti bagian kiri aku cinta budaya gitu. Ya. Baik, Sobat DPN, hari ini sangat menarik ya topik kita, karena hari ini dihadiri oleh Bapak Marcelus Robot, kita akan membahas sekolah kebudayaan itu. Baik Bapak, yang pertama, Sobat DPN bertanya Bapak mengenai sejarah Yayasan Dian Peradaban Negeri ini, mengenai visi tentang membangun kebudayaan itu. Oke, baik ya, Greg. Jadi sebetulnya kalau pakai rentang waktu atau direken-reken dari segi waktu ya, itu sebetulnya dia berkecambar sejak tahun 2018. Ketika 2018 itu teman-teman di provinsi itu mempercayakan saya sebagai ketua penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Lalu dengan pekerjaan itu, kerjasama itu, kemudian saya ke daerah-daerah melakukan semacam diskusi dengan teman-teman. Dan kita mencoba mendata tentang kebudayaan di daerah. Dan memang ketahuanlah bahwa sebetulnya kita sudah kehilangan kepesonaan kita ya. Bukan saja kepesonaan, tapi sebagian kepribadian kita itu hilang dari kebudayaan kita. Nah, apa motivasi kemudian sesudah itu ya? Ketika itu motivasi berdirinya Yayasan Dian Peradaban, dan kita mencoba spesifikasi untuk bernarasi tentang kebudayaan, bernarasi wisata-wisata budaya atau kultural, kemudian dengan yang terakhir itu kita merencana ya untuk membuka sekolah kebudayaan. Jadi visinya itu kita mau coba melihat bahwa Indonesia ini sudah berjalan jauh dan meninggalkan dirinya. Atau kita sekarang itu berjalan jauh tapi sebetulnya kita sedang meninggalkan diri kita. Nah, visi kita ini bagaimana kemudian pembangunan kebudayaan itu juga menjadi penting gitu. Dan sebaliknya, kebudayaan itu harus dilibatkan dalam pembangunan. Jangan sampai pembangunan ini kemudian justru diurus dengan birokrasi-birokrasi yang sebetulnya jauh dari perapinan adat istiadat kita. Nah, ini persoalan. Oleh karena itu, membangun kebudayaan penting dan kebudayaan itu ikut membangun itu juga penting. Nah, itu sebetulnya visi kita ya untuk melihat kemudian bagaimana kita dan generasi berikutnya memandang kebudayaan itu sebagai bagian dari dirinya. Karena sebetulnya keseharian kita ini dihidupkan oleh kebudayaan dan kita menghidupkan kebudayaan. Dari kita lahir dengan cara budaya, kita bercinta dengan berbudaya, bahkan kita mati pun dalam dan dengan budaya. Kira-kira begitu, Greg. Ya. Berangkat dari situasi yang ada, bagaimana pemerintah memberikan sebuah arahan bahwa untuk membangun sebuah kebudayaan, yang pertama tadi disebutkan dengan penyusunan pokok pikiran kebudayaan. Ya, betul. Dengan berangkat dari situ bahwa yayasan mengambil sebuah ide untuk gagasan untuk membangun sekolah kebudayaan itu. Iya, betul. Nah, terus Bapak mengenai sekolah kebudayaan ini, bagaimana konsep yang sebetulnya dari yayasan ini? Oh iya. Jadi sekolah kebudayaan memang kalau kita mendengar sekolah kebudayaan tiba-tiba kita membayangkan ada satu ruangan, kemudian ada murid-muridnya, kemudian ada guru-gurunya, ada kurikulumnya, ada infrastruktur lain. Tapi untuk sekolah kebudayaan tipikal tidak seperti itu. Jadi pertama kita bedakan saja dulu ya sekolah kebudayaan yang tipikal kita dari Yayasan Dian Peradaban Bangsa ini. Pertama, kalau boleh gurunya itu, dan kita harapkan gurunya itu adalah pakar-pakar yang di kampung sana. Tua adat yang misalnya dia bisa menuturkan tuturan untuk membunuh hewan tertentu untuk kebaktian kematian, upacara kematian, ritual peminangan. Orang-orang yang malang melintang, bahkan yang kita anggap dia sangat profesional. Profesor-profesor yang hidup di kampung ini, kalau boleh kita menghela beliau-beliau itu ke kampus, atau sebaliknya, ya, dalam kondisi tertentu kita yang berguru pada mereka. Oleh karena itu,
Maka saya ingin membaliknya, bahwa profesor-profesor yang di kampung itulah yang memberi kuliah pada dosen dan mahasiswa. Cukuplah karena mereka bukan saja menguasai secara ideologis, ya, secara pengetahuan, tetapi mereka mengerti secara luas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka praktekkan. Oleh karena itu, yang kedua, muridnya. Murid dari sekolah kebudayaan siapa saja yang ingin mengetahui seluk-beluk kebudayaan tertentu. Mungkin sekali waktu kita mengundang tokoh adat dari Rote. Ya, dia akan menjelaskan misalnya resolusi konflik berbasis adat istiadat Rote. Kita undang tokoh Rote. Dan siapa saja boleh mengikuti tata cara kuliah atau sekolah kebudayaan itu. Jadi gratis kalau sementara ya. Kita berencana sekolah kebudayaan ini mulai dibuka dengan gratis dengan jumlah pesertanya sangat sedikit ya. Jadi sesuai dengan kondisi kita. Kalau memang kondisinya membaik, maka kita buka kelasnya lebih luas, tetapi tetap saja dengan konsekuensi kita berusaha untuk sekolah kebudayaan yang gratis ya, gratis. Nah, itu yang kedua, jadi dari gurunya. Ya, tidak tutup kemungkinan misalnya ada profesor yang bisa kita sandingkan, misalnya maestro kebudayaan ya, maestro yang begitu menggeliat dalam urusan kebudayaan, kita juga bisa juga mengundang beliau sebagai dosennya. Ya, tetapi kita prioritaskan kalau boleh dosen yang tidak berijazah doktor, profesor, tetapi dia sangat profesional di adat istiadat atau kebudayaan. Kita menjadi beliaulah yang menjadi profesor kita yang kita undang untuk memberi kuliah atau memberikan sekolah pelajaran kebudayaan kepada kita, kira-kira begitu. Ya. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan. Menarik sekali karena bagaimana Yayasan Dian Peradaban Negeri dengan mengembangkan kebudayaan ini, bahwa pemangku kebudayaan dengan melibatkan pelaku budaya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa profesor kampung hadir di kampus. Sekali kita hadirkan di kampus ya. Mahasiswa. Baik Bapak, berkaitan dengan program unggulan ini Bapak, apakah ada harapan lain yang contohnya ada pemangku kepentingan lain yang diajak untuk bekerja sama dalam hal ini? Memang sebetulnya kita ini ya meskipun dengan amat sederhana ya, melangkah dengan sederhana, tapi kita harus mulai dan kita ingin dari Dian Peradaban Negeri ini membangun bukan segitiga emas ya, mungkin itu istilah yang terlalu banyak orang gunakan, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita membangun segitiga indah. Jadi indah itu adalah pertama itu adalah tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat itu sendiri sebagai pilar yang menghidupkan kebudayaan kita itu ya. Kan mereka orang yang memang pelaku budaya itu ya. Yang kedua ya, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat tentu yang kita sebut dengan profesor-profesor yang di kampung itu. Dan yang kedua itu pasti pihak pemerintah. Karena mereka sebetulnya yang mengatur regulasi dan mereka yang punya masyarakat gitu ya. Kalau mereka mempunyai regulasi, mempunyai kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, pasti program ini bisa dilaksanakan. Yang ketiga itu adalah kita ini. Ya, asosiasi profesi budaya, asosiasi seni, termasuk Dian Peradaban Negeri. Jadi kita segitiga indah. Itu stakeholder kita dan yang saya sebut tadi segitiga indah itu. Keindahan kebudayaan itu, keindahan pikiran, keindahan perasaan itu dipantulkan dalam 3 kerjasama itu. Tadi tiga stakeholder, yaitu masyarakat dengan tokoh-tokohnya, kemudian pemerintah, dan kemudian lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi kebudayaan, termasuk yayasan-yayasan Dian Peradaban Negeri. Kira-kira begitu. Baik Bapak, di balik segitiga indah ini Bapak, tentu saya sedikit pasti ada dampak yang mau diberikan oleh yayasan kepada orang-orang. Iya benar. Bisa disampaikan. Jadi sebetulnya begini ya, semula kita berharap karena Indonesia ini negara itu ada negara warna-warni. Jadi kadang orang memandang keragaman ini sebagai ancaman. Tapi kita justru mengubahnya. Keragaman ini harus menjadi idaman gitu ya. Jadi kita mengonversi dari ancaman menjadi idaman. Nah, oleh karena itu saya berharap
orang-orang yang mengikuti sekolah kebudayaan, meskipun sekolah kebudayaan ini misalnya 1 hari saja atau 2 hari saja, tetapi dia kemudian menjadi pionir yang meluaskan wawasan. Istilah dia membawa pelita-pelita kecil untuk menerangi masyarakat-masyarakat kita atau menerangi generasi kita tentang pentingnya kebudayaan dalam hidup kita gitu. Nah, itu kira-kira target kita depan. Bahkan kalau memang orang yang bersangkutan terus-menerus mengikuti itu dan dia menjadi bagian dari aktivitas kebudayaan, beliau itu menjadi advokasi. Ya, misalnya dia sangat konsen dengan resolusi konflik berbasis adat istiadat. Ya, sekali waktu nanti kita justru menghadirkan beliau itu setelah dia misalnya mendapat sertifikat dari Dian Peradaban Negeri bahwa orang ini sangat patut untuk melakukan advokasi terhadap misalnya pertentangan atau permusuhan disebabkan oleh perbedaan budaya, maka beliau adalah menjadi tokoh yang mengadvokasi resolusi konflik seperti itu, gitu. Baik Bapak, sahabat DPN pasti tentunya akan sangat bahagia mendengar kabar ini Bapak, karena bagaimana zaman sekarang ini terkadang sobat DPN juga mungkin merasakan jarak antara mereka dengan kebudayaannya. Iya, Gitu. betul, Makanya betul. pasti dengan mendengar berita atau konsep dari yayasan ini pasti mereka akan sangat merasa bahagia sekali Bapak. Terus Bapak pasti akan bertanya setelah ini Bapak, kapan kira-kira dimulainya sekolah kebudayaan ini? Iya, kita memang berencana ya. Kita sekarang kan lagi mengidentifikasi, ya khusus untuk wilayah Kota Kupang, area Kota Kupang, kita sedang terschedule misalnya tahun ini kita misalnya buka berapa kelas dan berapa angkatan. Tapi ini tergantung dari kita. Tetapi kita memulainya kalau sekarang pekerjaan kita dengan teman-teman di DPN itu sedang mengidentifikasi ya tokoh-tokoh adat yang hidup di Kota Kupang dulu. Kita mencoba dulu. Ya, ada 2 hal sebetulnya tujuan kenapa kita ya pertama ya mungkin kita lagi mengurus hal-hal yang sifatnya kota karena kota ini juga harus hidup di dalam kebudayaannya. Dengan kata lain bahwa tidak sedikit pun orang-orang di kota ini yang masih mengetahui cukup banyak tentang perihal kebudayaannya. Yang kedua, nanti dengan ini juga mendorong kita untuk coba mengakses toko-toko pinggiran, ya, toko-toko lain yang mudah dijangkau. Ya, apakah kita kemudian mengundangnya beliau ke sini, atau justru kita boleh dengan teman-teman yang mau ikut kuliah itu, kita misalnya ke Amarasi, atau ke Rote, atau ke Sabu, dan seterusnya. Atau sebaliknya, beliau yang datang ke sini. Nah, kita berencana, kalau dalam identifikasi selesai minggu ini, untuk di dalam kota ini, maka minggu yang akan datang, tanggal awal Desember, kita mulai dengan sekolah kebudayaan. Dan catatannya itu tadi, sekolah kebudayaan indah dan gratis. Ya, menarik sekali. Iya, gratis. Iya. Kira-kira begitu. Berkaitan dengan sekolah indah dan gratis ini, Bapak, dan juga tem lainnya juga akan disampaikan setelah ini. Iya. Tentu juga menjadi pertanyaan sobat TPN nih, Bapak. Kira-kira dari suku mana ini pertamanya? Ini kita belum bisa pastikan ya. Yang saya punya ini, yang saya sudah punya kontak ya, dan sering bersama dengan mereka itu ada dari suku Timur, ya. Suku Timur itu sekitar arah di belakang seminari ini apa ya, Matani. Itu ada toko yang memang sangat terlibat dalam urusan adat ya. Ya, saya tahu karena saya sering di sekitar itu, berada di sekitar itu, jadi saya tahu beliau itu sangat terlibat dalam urusan adat. Yang kedua, nanti coba kita cek juga suku Manggarai, dan kita sudah identifikasi ya. Tapi masing-masing mereka itu dengan kepakarannya, tidak semua mereka tahu. Ya, karena itu memang identifikasinya masih berjalan gitu, supaya kita tahu bahwa misalnya 15 item kebudayaan itu ya, atau 15 komponen kebudayaan itu, kemudian
dia ahli di bidang apa. Misalnya kalau dia orang Manggarai, ada yang ahli dia hanya menuturkan untuk tudak ya. Misalnya untuk dia berdoa melalui kerbau waktu dia pesta rumah adat ya, yang disebut congkolokap gitu ya. Nah itu dia sangat fasih dan hanya dia yang bisa melakukan itu gitu. Tapi ada yang misalnya dia hanya tahu kalau dia jadi juru bicara ketika dia melakukan apa, ketika dia dipercayakan dalam acara peminangan. Nah itu beda-beda ya. Makanya bisa saja satu orang dari setiap etnik kita di NTT itu 2-3 orang bisa kita ambil gitu sesuai dengan bidang kepakaran. Seperti kita ini, ada yang hebat di linguistik, ada yang komunikasi, ada yang di IPA dan lain sebagainya. Begitu juga di masyarakat itu. Banyak pakar-pakar, profesor-profesor yang hidup secara alami di kampung itu dan mereka punya bidang yang mereka tekuni. Kira-kira begitu. Baik Sobat DPN. Nah, tentu Sobat DPN sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Marcel Robot dan ini murni dari visi Yayasan Dian Peradaban Negeri. Dan tentunya sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, saya sangat memberi support dan dukungan kepada Yayasan Dian Peradaban Negeri. Terima kasih. Sekolah kebudayaan. Mudah-mudahan bisa mengikuti sekolah kebudayaan, karena di dalam kebudayaan kalau René Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada gitu ya. Tetapi kalau kita boleh berbalik ya, aku berbudaya maka aku ada. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Marcel. Terima kasih sahabat budaya, salam budaya. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Baik Sobat DPN, sekian saja di podcast kita hari ini bersama Bapak Marcel Robot dan Sobat DPN sendiri pasti akan hadir suatu saat Bapak Marcel. Ya, mudah-mudahan kita harap yang bisa mendengar ini bisa mengikuti kuliah gratis. Oke, sekolah gratis ya.